Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, selamat bergabung Pak Bupati. Ya, selamat siang. Siang Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian buat teman-teman media, konferensi pers akan segera mulai. Mohon izin Pak Bupati, kami laporkan bahwa saat ini telah bergabung 16 teman media melalui Vicon ini, dan 5 media saat ini berada di ruang peace room. Ya. Dan saat ini juga telah bergabung bersama kami jajaran Forkopimda Kabupaten Goa, Bapak Wakil Bupati Goa, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Goa, Bapak Kajari Kabupaten Goa, Bapak Dandim Goa, dan Bapak Sekda Goa, Pak Bupati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Goa dan Bapak Wakil Bupati Goa, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Goa, Mic-nya termute itu. Baik, kami mohon kepada teman-teman media untuk menonaktifkan speakernya selama Vicon ini berlangsung. Nanti kami akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab setelah pemaparan dari Bapak Bupati. Untuk memanfaatkan waktu, dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Bupati Goa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Hamdan wa syukranillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jalali yasiran minah. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Wabub, Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Dandim, Sekda, dan seluruh teman-teman media yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan. Bapak Ibu sekalian, siang ini saya ingin menyampaikan karena cukup banyak yang WA berkaitan dengan menanyakan tentang status PSBB Kabupaten Goa yang besok sudah berakhir, apakah diperpanjang atau tidak. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan langsung saja secara keseluruhan, sehingga melaksanakan konferensi pers ini via video conference, untuk semuanya bisa langsung mendapatkan penjelasan yang sama. Yang pertama bahwa PSBB Kabupaten Goa insya Allah berakhir pada besok hari Minggu, tepat 14 hari melaksanakan PSBB. Tentu kita berharap PSBB Goa ini seluruh indikator-indikatornya tetap bisa terpenuhi. Kalau berbicara berkaitan dengan kelanjutan dari PSBB Kabupaten Goa, maka kami telah melaksanakan rapat bersama dengan Forkopimda kemarin tadi malam, sampai kurang lebih jam 10:30 malam, kita melaksanakan rapat Forkopimda, membahas satu persatu berkaitan dengan apakah kita akan melanjutkan PSBB atau tidak. Dan kesepakatan kami Forkopimda semalam bahwa PSBB Kabupaten Goa tidak dilanjutkan dan berakhir besok pada hari Minggu. Kenapa kita tidak melanjutkan berkaitan dengan PSBB Kabupaten Goa? Beberapa yang memang sudah menjadi landasan sehingga kita tidak melaksanakan kembali PSBB. Yang pertama tentu berbicara kondisi eksternal.
Berdasarkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB, pelaksanaan PSBB yang diatur dalam PP 21 itu yang pertama adalah peliburan sekolah diganti dengan sekolah atau belajar dari rumah. Kemudian peliburan tempat kerja. Lanjut ke pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat keramaian atau fasilitas umum, pembatasan moda transportasi dan lain-lain. Nah, kalau kita merujuk pada PP 21 ini dan kita melihat apa yang diambil oleh kebijakan dari pemerintah pusat, maka menurut pembahasan kami Forkopimda sudah tidak efektif lagi kalau kita melaksanakan PSBB. Kenapa? Karena kebijakan pusat mulai membuka. Contoh misalnya, dalam PSBB dikatakan pembatasan moda transportasi. Nah, transportasi sekarang kan sudah dibuka oleh pemerintah. Artinya bandara sudah dibuka, transportasi lain juga sudah mulai dibuka. Kemudian peliburan tempat kerja. Sekarang mulai satu persatu tempat kerja mulai diberikan kebijakan oleh pemerintah pusat bersama dengan provinsi untuk membuka tempat-tempat kerja. Nah, kemudian sekarang juga lagi dibahas tempat-tempat keagamaan untuk dibuka. Sehingga menurut pandangan kami, maka kalau kita tetap melanjutkan PSBB, maka ini kontradiktif dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Nah, sementara kan pemerintahan ini sifatnya linear, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten kota, bahkan sampai dengan tingkat desa. Oleh karena itu, inilah berbagai pertimbangan yang akhirnya kita menyepakati, Forkopimda Kabupaten Goa menyepakati untuk tidak melanjutkan PSBB Kabupaten Goa. Kemudian itu kita berbicara faktor faktor eksternalnya. Kalau kita berbicara kondisi internal, ya, kondisi internal itu tentu ada beberapa indikator. Yang pertama tentu untuk bisa melanjutkan PSBB itu tentu kita berbicara pada peningkatan jumlah kasus. Lalu kemudian kita berbicara pada penyebaran virus dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada terjadi transmisi lokal. Lalu kemudian aspek lain seperti ketersediaan logistik. Nah, khusus berbicara ketersediaan logistik, ya, melaksanakan PSBB itu biayanya tidak ringan. Melaksanakan PSBB itu anggarannya juga cukup banyak. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau melanjutkan lagi PSBB, maka tentu harus melakukan refocusing anggaran lagi, melakukan lagi revisi anggaran, yang tentu ini jumlahnya tidak sedikit. Sehingga ketika kita berbicara kemampuan keuangan daerah atau kemampuan anggaran dari Kabupaten Goa untuk melanjutkan PSBB, ini yang menurut kami cukup berat untuk kita bisa melanjutkan. Banyak daerah yang mau melaksanakan PSBB namun tidak memiliki anggaran. Tetapi alhamdulillah Kabupaten Goa masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan PSBB satu kali selama 14 hari. Lalu kemudian kita juga masih memikirkan
bersama sebelum melaksanakan PSBB di awal waktu. Kenapa sempat dilakukan penundaan? Karena Forkopimda sepakat, pemerintah Kabupaten Goa sepakat bahwa kita distribusi dulu seluruh bantuan, lalu kemudian ya kita distribusi dulu seluruh bantuan, lalu kemudian kita berlakukan yang namanya PSBB. Nah, berkaitan dengan kebutuhan logistik, ya, tentu beberapa tempat-tempat penyediaan logistik yang awalnya kita mengambil dengan harga sekian, sekarang sudah mulai mengalami juga kenaikan harga. Yang kedua, tentu menjelang Lebaran ini banyak yang mempersiapkan, alhamdulillah banyak orang-orang dermawan yang mempersiapkan paket-paket Lebaran, bahkan paket sembako yang dibagi ke masyarakat. Nah, untuk mempersiapkannya itu dalam waktu dekat tentu mengalami kendala juga. Karena yang kita inginkan juga pasti cukup besar jumlahnya. Sehingga untuk memastikan jaring sosialnya ada terlebih dahulu lalu terdistribusikan ke masyarakat, nah ini juga mengalami kendala. Karena tempat-tempat penyediaan ini juga sudah mulai full, ramai dengan orang yang order, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, tidak mungkin kita perpanjang PSBB sementara jaring pengaman sosialnya ini belum siap. Nah, itulah juga menjadi kendala bagi kita untuk tidak melaksanakan dan melanjutkan PSBB. Kemudian, dengan tidak memperpanjang PSBB, kami akan tetap melakukan edukasi kepada masyarakat. Kami juga tetap akan melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk terus bisa mengikuti himbauan dari pemerintah. Yang paling pertama adalah bagaimana menerapkan physical distancing, lalu kemudian bagaimana mengikuti semua himbauan-himbauan yang lain, cuci tangan, pakai masker, kemudian berjaga jarak, tidak berkontak, tidak bersalaman. Karena inilah cara satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk bisa memutus penularan virus corona di wilayah Kabupaten Goa. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, kita berharap masyarakat dengan edukasi yang terus-menerus kita lakukan semakin sadar berkaitan dengan penularan virus corona yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Oleh karena itu, kita juga akan tetap melaksanakan posko. Posko ini tentu didukung oleh Pak Kapolres bersama dengan Pak Dandim, dengan jajarannya. Poskonya itu tetap kita buat di perbatasan, ya. Namun tidak seketat seperti pelaksanaan PSBB. Posko itu hanya berfungsi untuk mengedukasi saja. Jadi kalau ada masyarakat yang lupa memakai masker, fungsinya untuk mengingatkan bahwa untuk segera memakai masker. Lalu kemudian kalau ada masyarakat yang setelah di pengukuran suhu ada yang mencapai 38 derajat, langsung kita berhentikan untuk dilakukan rapid test. Kita juga tetap melaksanakan rapid test di situ. Di samping itu juga kita akan tetap berupaya untuk bisa melaksanakan rapid test massal, karena menurut pemikiran kami, pemerintah Kabupaten Goa bersama Forkopimda, semakin banyak yang kita tes, semakin banyak yang mampu kita deteksi. Semakin banyak yang kita bisa deteksi orang yang tertular virus corona. Dari jumlah yang kita lakukan tes massal kemarin kan cukup lumayan banyak yang hasil pemeriksaannya itu reaktif. Nah, ini juga harus menjadi pemahaman kita bersama bahwa rapid test kalau hasilnya reaktif itu bukan berarti dia terpapar virus corona.
nanti akan dilakukan sesuai dengan protokol tetap COVID-19. Siapa yang reaktif di rapid testnya itu harus dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Nah, tetapi kalau dia reaktif dalam rapid test itu menandakan bahwa ada infeksi dalam tubuh atau imunnya lagi kurang bagus. Nah, untuk memastikan apakah infeksi tersebut virus corona atau tidak, nah itu harus dilakukan pemeriksaan swab. Nah, oleh karena itu, kemarin banyak yang kita dapati setelah dilakukan tes massal, alhamdulillah semuanya langsung kita jemput dan kita kirim ke Swissbell sebagai pusat penanganan virus corona di wilayah Sulawesi Selatan. Dan ini juga menjadi arahan dari gugus tugas provinsi untuk langsung membawanya ke Swissbell. Oleh karena itu, ke depannya juga kita tetap akan melakukan rapid test. Kita akan mungkin setelah Lebaran ini kita akan melaksanakan rapid test massal lagi untuk bisa mendeteksi kantong-kantong yang menjadi epicentrum dari virus corona ini. Kalau kita lihat kan memang trennya di situ-situ saja. Alhamdulillah di kecamatan yang lain masih terjaga sampai dengan hari ini. Penyebaran virus corona itu betul-betul tidak keluar dari kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Makassar. Ya, salah satunya kita sebutkan saja dengan kecamatan Sumba Opu, ya, Palangga, Barombong, ini semua yang mengalami peningkatan. Daerah-daerah perbatasan ini ya tetap kita akan lakukan pos penjagaan supaya bisa mengedukasi masyarakat. Kemudian terus juga kita sudah sepakat bersama dengan Forkopimda bahwa tetap akan dilakukan patroli juga yang sifatnya edukatif. Jadi mengedukasi masyarakat untuk tidak berkumpul, tidak nongkrong, memakai masker dan lain-lain. Jadi ini semualah pertimbangan dari pemerintah Kabupaten Goa sehingga kami telah putuskan untuk tidak melanjutkan PSBB di wilayah Kabupaten Goa. Namun kami berharap dengan tidak dilanjutkannya PSBB ini bukan seperti membuka keran yang selama ini ditutup kemudian terbuka secara keseluruhan. Artinya jangan menganggap bahwa setelah dilakukan PSBB sekarang semuanya sudah bebas. Oh, tidak. Justru kita berharap masyarakat semakin disiplin karena peningkatan ini juga semakin tinggi. Gitu. Sehingga kita berharap ke depannya masyarakat lebih bisa disiplin dan mengikuti himbauan dari pemerintah. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Saya persilahkan kalau ada Forkopimda yang ingin menambahkan, Pak Kapolres dengan Pak Dandim, Pak Ketua DPR, silahkan jika ada yang ingin ditambahkan. Nanti Pisrum yang atur, silakan. Baik, terima kasih Bapak Bupati Goa atas arahannya dan penjelasannya. Selanjutnya, kami persilahkan dengan hormat kepada jajaran Forkopimda Kabupaten Goa, kepada Bapak Wakil Bupati. Mohon izin Pak, kiranya jika ada tambahan, kami persilahkan dengan hormat Pak. Cukup dari saya, cukup. Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati Goa. Selanjutnya kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Goa untuk memberikan tambahan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab nih. Jadi kami di DPRD Goa dengan rapat tadi malam dengan Forkopimda sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Goa. Jadi memang perlu kami juga di DPR perlu pemahaman masyarakat bahwa tidak dilanjutkannya PSBB ini
jangan menganggap bahwa semuanya sudah selesai. Harus kita selalu memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana penyebaran virus corona, virus COVID-19 ini jangan banyak di Kabupaten Goa ini bisa kita atasi. Dan menurut saya naiknya memang reaktif ataukah positif selama PSBB ini karena memang saya lihat pemerintah itu selalu keluar untuk mengadakan mengadakan tes sehingga masyarakat banyak yang didapatkan bahwa ini kena penyakit COVID-19. Tapi saya rasa ini sangat bagus supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa dia kena penyakit atau bagaimana. Barangkali cuma itu yang saya sampaikan, dan kami apapun keputusan pemerintah, kami tetap mendukung dengan tidak dilanjutkannya PSBB ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua DPRD Kabupaten Goa. Selanjutnya kami persilahkan dengan hormat untuk memberikan tanggapan dan tambahan kepada Bapak Dandim 1409 Goa. Kami persilahkan dengan hormat, Pak. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Bupati, yang kami hormati Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD yang kami hormati, rekan-rekan Forkopimda, Pak Sekda, rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya rasa apa tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati cukup jelas dan cukup rinci. Saya sedikit menambahkan saja bahwa setelah PSBB nantinya ini, bahwa kami khususnya dari aparat tentunya selalu bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Goa, tetap akan melaksanakan atau melanjutkan SOP penanganan COVID-19. Tetap kita lanjutkan. Di antaranya, tadi sudah dijelaskan Pak Bupati, social distancing, physical distancing, kemudian wajib menggunakan masker, cuci tangan setiap saat, ini tetap kita lakukan, tetap kita laksanakan. Kemudian kedua, tadi juga sudah disampaikan bahwa pos-pos perbatasan langsung dengan Kota Makassar khususnya tetap kita jaga. Khususnya pos utama seperti di perbatasan Malengkeri atau Jalan Sultan Hasanuddin, termasuk pos yang di Patung Badik, tetap kita jaga di sana. Di sana kita melakukan kegiatan edukasi. Ya, jadi mungkin pemeriksaannya tidak seketat pada saat PSBB, hanya melakukan edukasi, kemudian pemeriksaan secara acak nanti di situ. Kita memeriksa secara acak, kira-kira masyarakat warga yang melintas, kita periksa suhu badan, kalau kira-kira di atas 37,5 atau 38 derajat, nah kita akan pinggirkan, kemudian dilakukan rapid test. Jadi di setiap pos tetap dilengkapi dengan rapid test. Kemudian yang ketiga, kegiatan patroli tetap terus kami lakukan. Ya, bekerja sama Polres dengan Kodim yang dilengkapi dengan rapid test di dalam patroli itu. Termasuk nanti mobil-mobil evakuasi seperti ambulans. Jadi pada saat kita mengamankan masyarakat yang berkeliaran, yang tidak patuh terhadap SOP penanganan COVID, kita amankan, kita periksa. Dan barang siapa yang ditemukan atau masyarakat yang ditemukan, setelah kita periksa dengan rapid test, dengan hasil reaktif, ya tanpa pikir panjang langsung kita isolasi, kita langsung evakuasi ke Swissbell ataupun di Almadera. Nanti di sana baru kita komunikasikan bagaimana dengan keluarganya untuk kelengkapan dan sebagainya. Yang jelas orangnya dulu yang harus kita amankan supaya orang ini tidak menularkan kepada orang lain. Itu yang ketiga, jadi masalah patroli tetap kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, kami kemarin juga sudah sepakat, sudah menyampaikan ke
Pak Bupati, termasuk kepada rekan-rekan Forkopimda, bahwa kita akan memperkuat tim medis atau tim kesehatan sebagai unsur penindakan di lapangan. Kita harus perkuat, kita harus lengkapi dengan SOP-SOP. Kalau perlu kita latihkan. Bahwa setiap melaksanakan kegiatan di lapangan, menemukan masyarakat yang hasilnya positif atau reaktif, langsung diamankan. Tidak seperti yang terjadi sebelumnya. Kita kembalikan dulu, itu resiko. Nanti bisa menularkan pada keluarganya, sehingga yang kita ambil saat ini, ke depan langsung kita amankan, langsung kita evakuasi ke Swiss Bell Hotel ataupun ke Almadera Hotel. Itu tim kesehatan kita perkuat. Kemudian yang terakhir dari saya, untuk diketahui rekan-rekan media, kita tetap juga memperkuat atau menjaga wilayah-wilayah di Kabupaten Goa ini yang selama ini dikategorikan zona hijau, agar tetap bersih dan tidak terkontaminasi dari orang-orang yang dari luar. Tetap kita jaga dan kita perintahkan kepada pemerintah desa untuk tetap menjaga, mengecek betul siapa-siapa orang luar yang masuk di daerah itu, supaya daerah tersebut tetap dalam kondisi bersih dari COVID-19. Itu sedikit tambahan dari saya kembalikan ke Peace Room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dandim. Selanjutnya kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Sekda Goa. Kami persilahkan memberikan tambahan. Ya, saya kira cukup ya. Sudah cukup jelas apa yang disampaikan Bapak Bupati dan Pak Dandim. Tambahan ya, cukup dari saya. Baik, terima kasih. Pak, baik, kami langsung saja untuk membuka sesi tanya jawab antara rekan media kepada Bapak Bupati. Kami persilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Bupati Goa beserta unsur Muspida Kabupaten Goa, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, serta para peserta PIKON hari ini. Izinkan saya perkenalkan diri saya, nama Muhtar Suma dari Harian Rakyat Sulsel. Dan setelah menyimak apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Bupati beserta unsur Muspida tadi, maka tidak berlebihan kalau kami khususnya dari media menyampaikan bahwa memberikan apresiasi atas adanya komitmen daripada pemerintah Kabupaten Goa yang telah berhasil dibandingkan dengan Kota Makassar dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sesuai dengan apa yang telah dipaparkan tadi, bahwa secara umum bahwa pelaksanaan PSBB Kabupaten Goa tidak akan diperpanjang sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, sesuai dengan pertimbangan eksternal dan internalnya. Nah, namun pada kesempatan ini barangkali kami dari media khususnya ingin mendapatkan gambaran kira-kira setelah dilaksanakannya PSBB ini Pak, itu bagaimana respon pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan kondisi PSBB yang terjadi di Kabupaten Goa, dan kira-kira apakah memenuhi syarat yang telah disampaikan atau mewujudkan ekspektasi daripada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan bahwa ingin menjadikan bahwa PSBB Kabupaten Goa sebagai sampel daripada penyelenggaraan di tingkat nasional. Kemudian yang kedua adalah seiring masih berlangsungnya penerapan skala besar di Kota Makassar Jilid 2, itu kira-kira sebesar apa backup yang akan diberikan, karena Pak Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID Kabupaten Goa telah berkomitmen untuk memberikan backup dan mendukung pelaksanaan Jilid 2 di Kota Makassar. Itu kira-kira sebesar apa Pak backup yang akan dilakukan? Dan yang terakhir dari saya adalah ini terkait kartu prakerja yang akan diproyeksikan untuk masyarakat Kabupaten Goa, baik yang di PHK maupun yang dirumahkan, itu sampai sejauh mana kondisi yang ada Pak.
Sekira untuk sementara demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rewako. Saya langsung jawab ya. Baik. Yang pertama bahwa memang kalau kita berbicara indikator-indikator berkaitan pelaksanaan PSBB, untuk indikator formalnya sampai dengan sekarang ini kan belum ada. Tetapi kalau kita lihat tren, ya, kita tidak bisa mengukur bahwa pelaksanaan PSBB itu akan menurunkan ODP/PDP maupun positif. Kami tidak bisa mengatakan seperti itu karena selama pelaksanaan PSBB kami juga aktif melaksanakan rapid massal. Jadi semakin banyak kita lakukan tes massal, memeriksa masyarakat, semakin banyak yang bisa kita deteksi bahwa dia reaktif atau tertular COVID-19. Kurang lebih selama PSBB ini lebih dari 10.000 tes massal yang kita lakukan selama 14 hari. Nah, kemarin kita melaksanakan selama 3 hari itu kurang lebih sekitar 5.326 yang kita lakukan 3 hari sebelum berakhirnya PSBB ini. Nah, kita mulai dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, tapi sebelum itu kan minggu kemarinnya kita sudah melakukan juga tes massal bersama dengan semua aparat yang ada, termasuk jajaran pemerintah Kabupaten Goa juga dilakukan tes massal. Jadi selama PSBB ini kita melakukan tes massal lebih dari 10.000. Sehingga dari situlah kita mendapatkan banyak yang reaktif. Reaktif inilah yang kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan swab. Nah, pemeriksaan swabnya yang menunjukkan kondisi bahwa yang bersangkutan mengalami penularan COVID-19 atau positif. Sehingga ada dari, kalau kita cek peningkatan-peningkatan, ada yang hari tiba-tiba naik menjadi 7. Ada yang hari ini tiba-tiba naik menjadi 5. Hari ini naik menjadi 3. Nah, itu tiada lain karena hasil dari pemeriksaan swab yang kita dapatkan dari tes massal yang dilakukan. Tetapi kalau kita berbicara indikator untuk kesadaran masyarakat sudah mulai cukup bagus, apalagi ketegasan dari Pak Kapolres bersama dengan Pak Dandim melaksanakan patroli dan juga mengimplementasikan apa yang menjadi sanksi dalam peraturan bupati tersebut, itu terus dijalankan setiap hari, sehingga menjaring orang-orang yang melanggar daripada ketentuan PSBB yang telah diatur dalam peraturan bupati. Nah, kalau kita lihat dari pola kesadaran, mulai dari hari pertama dilaksanakan PSBB, berapa orang yang terjaring sampai dengan hari ini, itu terus mengalami penurunan. Dari awal pelaksanaan PSBB yang terjaring itu, kalau saya tidak salah, ada sekitar 160 orang. Kalau saya tidak salah ya, 160 orang. Kemudian dia turun, dan terus mengalami penurunan. Nah, menurut saya ini bisa dijadikan sebuah indikator bahwa masyarakat semakin sadar bahwa pelaksanaan PSBB di Kabupaten Goa, mereka semuanya mengetahui dan mulai untuk tidak beraktivitas di atas jam 9 malam. Lalu kemudian kalau kita lihat indikator-indikator lainnya, berkaitan dengan toko-toko yang tutup selama PSBB, itu juga mengalami peningkatan setiap harinya. Yang tadinya ini buka, ini tutup, ini buka, ini tutup, semuanya kita sekarang sudah mengikuti apa yang menjadi jam malam dari PSBB yang sudah diatur dalam peraturan bupati. Bahkan penerapannya kan kita tidak pilih kasih. Termasuk, ya mohon maaf, termasuk McD dengan Burger King juga kan dijaring oleh tim patroli karena melanggar ketentuan dari peraturan bupati. Pokoknya kami tidak memandang bahwa A dan B, siapapun yang melanggar dari peraturan bupati tersebut, khususnya dalam pembatasan sosial berskala besar, kita akan berikan sanksi tegas yang telah diatur dalam PSBB tersebut. Nah, kalau kita lihat dari tren-tren ini, alhamdulillah semua mengalami peningkatan.
penurunan. Tentu ini berkorelasi dengan naiknya kesadaran masyarakat. Jadi toko sudah mulai tutup-tutup, malam jamnya sudah mulai sepi. Kemudian di perbatasan juga yang selama ini sebelum pemberlakuan PSBB banyak sekali orang dari luar itu masuk ke gua. Sekarang sudah mulai sangat berkurang dan bisa ditekan cukup jauh. Nah, mungkin ini karena pemeriksaan yang sangat ketat akhirnya membuat mereka malas untuk masuk ke gua, sehingga mereka berpikir untuk tidak masuk ke Kabupaten Goa. Saya ingin sampaikan juga ke semua teman-teman media bahwa tidak semua faktor-faktor atau teori-teori dalam pemeriksaan itu bisa diimplementasikan secara keseluruhan. Bahwa harus ada tambahan teori-teori untuk bisa menunjang keberhasilan tersebut. Salah satunya adalah yaitu teori psikologis. Yang kita inginkan adalah membentuk psikologis masyarakat untuk betul-betul malas dan tidak mau masuk ke goa, apalagi keluar rumah. Semakin dibuat pemeriksaan yang cukup ketat, semakin dibuat mereka untuk betul-betul pada saat keluar rumah harus melewati pos-pos yang cukup dijaga dengan ketat oleh aparat, akhirnya membuat psikologis mereka mengatakan bahwa lebih bagus kita tidak keluar rumah daripada menemukan macet, lalu kemudian mendapatkan pemeriksaan yang cukup ketat. Nah, sehingga ini juga menurunkan, kalau kita lihat jumlah orang yang masuk ke gua atau arus keluar masuk juga mengalami penurunan. Dari 3 kali saya melakukan pemantauan di pos-pos perbatasan, cukup menurun. Semua pos perbatasan itu aktivitasnya menurun, jumlah kendaraannya juga menurun. Nah, saya pikir ini indikator-indikator yang bisa kita jadikan bahwa pelaksanaan PSBB di Kabupaten Goa boleh dikategorikan berjalan lancar. Lalu kemudian yang kedua, tadi apa pertanyaannya? Saya lupa yang kedua ya. Aktifkan. Izin Pak Bupati, masalah... yang kedua pertanyaannya mengenai kartu prakerja Pak Bupati. Oh ya. Kalau kartu prakerja jumlahnya sekarang ini saya tidak terlalu hafal ya. Tetapi khusus untuk kartu prakerja itu langsung kita arahkan ke Dinas Tenaga Kerja untuk semuanya yang terkena PHK diprioritaskan untuk mendapatkan kartu prakerja, dan yang dirumahkan juga boleh mendaftar ke situ, tetapi yang dirumahkan ini tidak sepenuhnya bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena PHK itu pasti dilakukan pemutusan kerja. Tetapi kalau dirumahkan, ini belum diputuskan kerja. Jadi belum di PHK kalau dirumahkan. Dirumahkan itu artinya adalah dia tidak masuk kerja, tetapi belum dilakukan pemutusan. Dan gajinya tetap dibayarkan sebesar 50%. Nah, itu dirumahkan. Sehingga kita tidak bisa mengkategorikan bahwa orang-orang yang dirumahkan itu adalah orang-orang yang diputuskan kerja, mendapatkan pemutusan kerja, tidak. Tetapi orang yang dirumahkan itu karena memang tidak ada aktivitas. Contoh misalnya, dia bekerja di hotel. Nah, tentu kan kita berbicara orang yang nginap di hotel ini hampir tidak ada. Kalaupun ada hanya 0, sekian persen. Nah, untuk pengusaha hotel itu tetap bisa survive, maka dia karyawan-karyawannya yang tidak memiliki kerja kesibukan yang berarti, tetapi dia juga masih membutuhkan berlangsungnya usaha mereka, sehingga ini dirumahkan dulu, tetapi gajinya tetap dibayar sebesar 50%. Saya pikir itu. Datanya nanti saya minta untuk di-share. Sudah berapa pendaftar dan sudah berapa yang telah ditindaklanjuti. Saya pikir itu, ya.
Baik, izin Pak Bupati, pertanyaan ketiga dari rakyat Sulsel tadi mengenai apakah masih ada backup dari pemerintah Kabupaten Goa untuk pelaksanaan PSBB yang masih berlangsung di Kota Makassar, Pak Bupati? Ya, backup tadi seperti yang kita sudah sampaikan, bahwa tetap membangun posko di pos-pos perbatasan yang perbatasan langsung dengan Makassar. Seperti yang kami sampaikan di awal dan sudah disampaikan juga oleh Pak Dandim, namun sifatnya tidak lagi seperti PSBB sekarang, tapi posko tersebut hanya sifatnya lebih edukatif. Nah, kalau kita lihat juga PSBB di Kota Makassar kan sisa beberapa hari lagi akan berakhir. Sehingga memang ini juga salah satu faktor yang kita bahas semalam bersama dengan Forkopimda, bahwa kalau beberapa hari ke depan PSBB Makassar berakhir lalu kemudian kita melanjutkan PSBB selama 14 hari, ini tentu kontradiktif. Makassar sebagai epicentrum sudah tidak melaksanakan PSBB, sementara kita masih melaksanakan PSBB, sehingga ini juga menjadi faktor bahwa kita tidak lanjutkan PSBB. Tetapi dukungan kita kepada Makassar ya tetap melaksanakan pos perbatasan untuk bisa mendukung pelaksanaan PSBB Makassar yang sisa beberapa hari lagi. Ya itu saya pikir. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bupati Goa atas jawaban untuk rakyat Sulsel. Selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman media yang ingin bertanya. Kami persilahkan kepada tajuk utama. Kami persilahkan kepada rekan Rahman dari tajuk utama. Mohon untuk mengaktifkan speakernya. Rekan Rahman, tajuk utama. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, izin Pak, mau tanya Pak, apakah nantinya pelaksanaan Idul Fitri di sekitar pedesaan bisa dilaksanakan Pak? Khusus untuk pelaksanaan Idul Fitri kita belum bahas, nanti hari Senin rencana baru kita bahas. Tentu semuanya ini merujuk pada apa yang menjadi kesepakatan MUI bersama dengan pemerintah pusat. Sehingga apa yang menjadi kesepakatan MUI dan pemerintah pusat sudah kami dapatkan. Ini juga nanti yang akan kita tindak lanjuti bersama dengan Forkopimda, Kementerian Agama, MUI, bersama dengan ormas-ormas lainnya, ormas Islam, untuk bisa menyepakati hal berkaitan dengan pelaksanaan Idul Fitri. Yang jelas kita akan mengikuti apa yang menjadi fatwa MUI dan juga yang menjadi petunjuk dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Agama. Baik, terima kasih Pak Bupati. Selanjutnya kami persilahkan kepada rekan Elin dari infokini.id untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati dengan Bapak-Bapak unsur Forkominda. Izin Pak, kami bertanya, mengingat PSBB yang akan berakhir di Goa dan sudah dinyatakan bahwa tidak akan diperpanjang. Sejauh ini bagaimana pengawasannya setelah PSBB ini? Tadi sempat Pak Bupati sampaikan bahwa sistemnya lebih kepada mengedukasi. Seperti apa pengawasan ke depannya, Pak? Mengingat masih banyak warga akan banyak warga yang masuk ke Goa untuk setelah PSBB karena ketat lagi. Seperti itu barangkali Pak Bupati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, maaf ada telepon masuk tadi.
Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa pengawasan yang kita lakukan lebih bersifat edukatif ke depan. Salah satunya adalah bagaimana tetap membuat posko-posko perbatasan dan juga tetap melaksanakan patroli. Pak Kapolres bersama dengan Pak Dandim dan Satpol bersama Dishub tetap melakukan patroli bersama dengan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan lainnya yang selama ini membantu pemerintah Kabupaten Goa akan tetap melakukan patroli. Patroli ini hanya sifatnya mengingatkan, mengedukasi untuk ikut himbauan pemerintah. Jadi yang pertama pakai masker, rajin cuci tangan, tidak berkumpul, lalu kemudian jaga jarak. Semuanya ini sifatnya edukatif. Jadi pengawasan yang kita lakukan tetap ada, tetap kita melaksanakan patroli dan juga membuat pos-pos perbatasan. Di desa kelurahan juga tetap ada posko, dan khusus seperti yang disampaikan Pak Dandim tadi, instruksi kita ke bawah yang masih masuk dalam zona hijau itu tetap dilakukan penjagaan yang ketat supaya dia tetap hijau, tidak menjadi kuning, bahkan tidak menjadi merah. Bahkan kita juga sudah menetapkan lokasi-lokasi yang selama ini menjadi lokasi pemenuhan kebutuhan pangan, itu juga tetap kita jaga sebaik-baik mungkin supaya kebutuhan masyarakat kita tidak terganggu. Salah satunya tentu Tinggi Moncong, Bolopao, ya, dan kecamatan-kecamatan lainnya tetap kita akan lakukan penjagaan supaya stok pangan kita tetap terjaga sampai dengan beberapa bulan ke depan. Jadi seperti itu pengawasan yang kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Bupati. Selanjutnya kami persilahkan kepada rekan Didit dari Tempo. Kami persilahkan rekan Didit untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan rekan Didit dari Tempo. Baik, kami persilahkan kepada rekan-rekan media. Arul, IDN News, silakan. Oke, makasih. Saya langsung saja mungkin Pak Bupati. Saya Arul dari IDN Times. Tadi kan sudah disampaikan sejumlah hasil evaluasi sehingga PSBB kemudian tidak diperpanjang oleh pemerintah Kabupaten Goa. Kemudian dari hasil rapid test massal yang telah dilakukan sepanjang pelaksanaan PSBB itu Pak, ada berapa banyak yang reaktif? Nah, kemudian yang kedua, tadi disebutkan juga sama Pak Bupati kalau misalnya setelah Lebaran itu kemudian akan dilakukan kembali rapid test massal. Nah, rapid test massal yang kemudian akan dilakukan itu Pak, sasarannya apa-apa saja? Kemudian ada berapa banyak yang akan di rapid? Mungkin untuk Ketua DPRD Goa, tapi Pak, kemarin kan sempat juga ada pemeriksaan atau rapid test di internal DPRD. Nah, yang saya tanyakan Pak, ada berapa banyak anggota DPRD yang kemudian reaktif? Nah, yang reaktif ini, apakah mereka juga dikarantina di hotel yang sudah disediakan pemerintah provinsi dalam penanganan COVID-19 atau seperti apa Pak? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama, silahkan Pak Kadis Kesehatan ada monitor di sini ya, ikut Vicon ya. Izin Pak Bupati, Pak Kadis Kesehatan tidak bergabung di sini Pak Bupati. Biar saya jawab aja Pak Bupati. Biar saya jawab Pak Bupati yang masalah yang reaktif itu. Oh,
Pak Dandi yang mau jawab? Ya, siap, saya jawab. Luar biasa. Silakan, Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak Bupati. Jadi tadi ada pertanyaan bahwa dari 3 hari berturut-turut bahkan sampai hari keempat kita melaksanakan pemeriksaan massal. Jadi dari total di beberapa wilayah khususnya di pasar-pasar ini yang kita jadikan sasaran pemeriksaan massal. Jadi yang reaktif itu ada 23 orang. Kami ulangi, yang reaktif ada 23 orang. Dan dari 23 orang itu sisa 7 orang, kami ulangi, sisa 6 orang yang tidak dievakuasi ke Swissbell ataupun di Almadera. Kenapa belum dievakuasi yang sisa 6 orang ini? Karena 6 orang ini adalah satu keluarga. Yang tadinya yang dirapit adalah istrinya. Setelah dapat, istrinya langsung kita evakuasi ke Harper Hotel yang di Sudiang sana. Dilanjutkan trekking dengan keluarganya. Nah, kebetulan pas bersamaan, pas trekking itu hanya sisa 1 rapid test. Dan anaknya umur 4 tahun juga reaktif. Sisanya keluarganya 5 orang kita melakukan langsung swab. Nah, atas saran dokter bahwa orang ini karena satu rumah dan satu keluarga sehingga tidak dievakuasi, menunggu hasil swab untuk keluar. Tapi yang lain sisanya semuanya sudah dievakuasi ke hotel Swissbell ataupun di Almadera. Demikian Pak Bupati. Tabe. Ya. Baik, terima kasih Pak Dandim. Saya pikir langsung sudah terjawab oleh Pak Dandim pertanyaan dari teman-teman dari teman Tempo. Kemudian berkaitan dengan tes massal yang selanjutnya akan dilakukan. Kita akan lakukan di tempat-tempat yang terkategorikan ramai. Contoh, ke depan kan tentu kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, ada beberapa tempat kerja yang sudah dibuka. Oleh karena itu, tempat-tempat inilah yang akan menjadi sasaran kita untuk bisa melaksanakan rapid massal, rapid test. Berkaitan berapa banyak yang akan kita tes, nah ini tentu kita akan sesuaikan. Yang jelas pemesanan rapid test yang kita lakukan itu juga meminta dukungan dari rapid dari gugus tugas provinsi untuk bisa sebanyak-banyaknya. Prinsip kami, semakin banyak yang kita tes, semakin banyak yang mampu kita lakukan deteksi bahwa dia reaktif atau tidak. Semakin banyak yang kita dapatkan reaktif, maka semakin mudah kita melaksanakan tracking untuk bisa mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Goa. Oleh karena itu, sebanyak-banyaknya semakin bagus. Pokoknya disesuaikan dengan berapa banyak yang kita terima dari bantuan dari pemerintah provinsi, ditambah dari yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Goa, dan dari pemerintah pusat, jika ada memang bantuan rapid, itu juga semakin menambah berapa banyak yang akan kita lakukan tes massal. Dan saya juga kemarin disampaikan oleh teman-teman dari salah satunya dari sahabat daripada Pak Sandiaga Uno juga mau melakukan tes massal di wilayah Sulawesi Selatan. Salah satunya juga Kabupaten Goa masuk dalam sasaran mereka untuk melaksanakan tes massal. Nah, ini tentu juga menambah berapa jumlah yang akan kita lakukan rapid test. Saya pikir itu. Silahkan Pak Ketua DPRD untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Halo. Jadi saya langsung jawab kalau dari DPRD Kabupaten Goa. Jadi setelah kita adakan rapid test, ada beberapa orang yang reaktif. Jadi yang itu hari juga dari reaktif itu langsung dengan pemeriksaan swab. Dan 3 hari kemudian di hari Jumat itu langsung keluar bahwa yang dianggap reaktif negatif semua. Dan yang reaktif pada itu hari semuanya
kembali. Jadi dia akan isolasi diri, isolasi mandiri masing-masing di rumahnya waktu itu. Itu barangkali jawaban saya. Terima kasih. Halo? Ya, sudah, silakan Fisrum. Kembalikan. Baik, terima kasih Pak Bupati dan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Goa dan Bapak Dandim. Selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman media yang ingin bertanya. Sepertinya cukup Pak Bupati. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah video conference kita dan sekaligus konferensi pers bersama Bapak Bupati Goa. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Goa, Bapak Kejari Kabupaten Goa, Bapak Dandim 1409 Goa, dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Goa, serta rekan-rekan media. Sekali lagi kami merangkum bahwa dari arahan Bapak Bupati bahwa PSBB Kabupaten Goa akan berakhir pada Minggu 17 Mei 2020 dan tidak akan dilanjutkan. Namun penanganan COVID di Kabupaten Goa akan dilakukan edukasi kepada masyarakat dengan tetap melakukan posko di perbatasan Goa, Makassar, dan kabupaten lain. Baik, demikian Pak Bupati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua teman-teman media yang sudah mengikuti video konferensi ini yang sekaligus konferensi pers. Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.